Kita itu bicara ibadah, bicara akhlak tanpa iman, nonsense. Kalaulah Anda merasa dalam hidup ini sedang tidak beruntung, maka cukuplah Islam itu adalah sebuah keuntungan bagi kalian. Gitu. Masya Allah. Luar biasa ya. Deep banget tuh ya. Betul. Dalam banget Dalam itu. banget. Itulah pentingnya pendidikan iman. Ya, pendidikan tentang bagaimana merawat fitrah iman. Ya. Ya, dan ini ngefek, salah satu indikatornya adalah sholat. Ya, orang sholat itu belum tentu ekspresi keimanan. Belum tentu. Tapi orang yang punya iman, yang kokoh, yang kuat, insya Allah sholatnya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat obat, obrolan bermanfaat. Apakah sudah siap untuk menambah ilmu dan menyerap ilmu dari guru kita? Insya Allah sudah hadir pada kesempatan podcast ini, yaitu Abah Hasan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan terus ya, saya hadirkan ke tempat ini karena kita sharing berbagi ilmu dan berbagi manfaat, insya Allah. Iya, insya Allah. Tapi tadi harus ada yang dikoreksi tuh. Apa tuh? Bukan guru kayaknya, tapi teman belajar. Oh gitu, teman belajar, mitra belajar, Itu insya ya. Allah. Itu Saya lebih rileks ya kayaknya. Jadi kalau disebutkan guru, aduh, ini kursi jadi nambah beban nih. baiklah, insya Allah. Dan Abah, Ya. setelan kita kali ini agak beda nih. Oh iya. Biasanya kan Abah pakai kopea, saya juga, apalagi bahkan lebih ustad dari Abah gitu ya. Pakai kopea, pakai koko. Sekarang ini agak nyantai dikit ya. Padahal kita nggak janjian pakai topi ya. Enggak, Oh, Masya aslinya Allah, ya. kita punya chemistry kayaknya. Kayaknya Ustadz terlalu GR deh. Alhamdulillah, karena mungkin kita sudah podcast beberapa kali gitu ya. Jadi Masya ayah Allah. telepatinya kayaknya. Walau alam katanya bisa melebet karena musyrik. Enggak. Dan kajian kita kali ini sebetulnya tetap akan membahas terkait dengan kajian parenting, dan saya tertarik untuk membahas terkait dengan seputar keimanan. Oh, Masya Fitrah Allah. iman. Fitrah iman. Siap. Nah, terkait dengan fitrah iman ini, konon katanya bahwa setiap anak itu dilahirkan memiliki fitrah iman. Iya. Bisa dijelaskan nggak oleh Abah? Silahkan. Iya, insya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih nih Ustaz Ramdan yang sudah ngajak saya podcast kesekian kalinya ya, insya Allah. Tapi ini materi lumayan agak berat nih ya, karena memang fitrah iman yang kemudian bagaimana menumbuhkannya dengan pendidikan iman itu adalah rahim dari segala bentuk pendidikan. Cuman kadangkala orang nggak sadar gitu, nggak tahu ya tentang apa sih pendidikan iman. Bahkan orang nggak bisa bedain, banyak ya para penggiat pendidikan, guru bahkan gitu ya, atau orang tua pada umumnya nggak bisa bedain mana pendidikan iman, mana pendidikan ibadah. Ya, jadi Padahal kalau beda ya? Beda. Kalau ibadah itu ya ekspresi keimanan seharusnya. Seharusnya ya, karena ada orang yang ibadah bukan ekspresi keimanan tapi karena hanya buah kebiasaan aja. Nah, itu ya. Nah, itu mesti dibedakan. Iya. Ya, nanti belum belum. Kayaknya Ustaz sudah berkeliaran itu pertanyaannya dari raut mukanya ya. Iya. Tenang. Ustaz kan tadi nanya fitrah iman. Jadi kita semua punya fitrah iman. Ya, satu dalilnya kan jelas ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim juga kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, dan fitrah di sini kan para ulama sepakat itu adalah fitrah Islam, fitrah iman. Ya, belum lagi kalau seorang ahli mengatakan the day of Alastu gitu ya. Hari di mana Allah teh
bertanya kepada semua hamba-hambanya, alastu birabbikum. Itu kalau Quran surat Al-A'raf ya 172 kalau nggak salah. Di mana Allah berfirman kan, alastu birabbikum, lalu hamba-hambanya termasuk kita jawab qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, itu adalah fitrah keimanan. Orang tuanya mungkin bisa jadi non muslim ya gitu ya, kafir misalkan, tapi ya setiap anak ya hamba-hamba Allah yang lahir dari rahim orang tuanya itu punya potensi keimanan. Maksudnya apa? Punya potensi untuk bisa mengenal Allah, mencintai Allah, yakin kepada Allah gitu. Tinggal ya bagaimana pendidikan itu merawat fitrah ini. Termasuk orang-orang kafir juga atau non muslim juga itu punya fitrah yang sama dengan anak-anak yang dilahirkan dari rahim seorang muslimah ya. Iya. Iya. Kan sekarang katanya jumlah atau populasi manusia di dunia itu ada sekitar 8 miliar. 8 miliar. Di dunia ya? Di dunia. Masya Allah. Yang hidup. Yang Kalau hidup. tadi hiji kan jumlah kehidupannya itu 1,9 miliarnya itu kaum muslimin. 1,9 miliar atau kita bulatkan jadi 2 miliar. 2 miliar lah ya. 2 miliar itu umat Islam. Berarti kan sisanya 6 miliar 6 itu miliar. yang non muslim ya. Mereka juga yang 6 miliar itu pada dasarnya punya potensi itu. Punya potensi iman. Karena kan semua hamba Allah kan. Kan fa'abawahu an yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi kan begitu. Maka ya abawanya. Kayak kedua orang tuanya nanti yang memajusikan, menasronikan atau menyahudikan kan gitu. Kalau saya lihat fakta kayak begitu, Bah, jadi sangat beruntung kita yang dilahirkan dari rahim seorang muslimah ya. Iya, sangat beruntung banget. Nah, ini nikmat yang luar biasa ya. Dan kadangkala ya ini nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu nikmat kita punya iman, nikmat kita jadi muslim gitu kan ya, karena konsekuensinya banyak. Betul. Baik di dunia maupun di akhirat kan, konsekuensi keberislaman. Masya Allah. Betul. Kalau kita itu bahkan ya diharuskan oleh orang tua tuh kamu tuh harus beriman kepada Allah, harus menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan ada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang mereka itu jadi mu'alaf, udah diusir mah gitu ya oleh orang tuanya, dibaudan mah dan sebagainya ya. Itu berdarah-darah, perjuangannya luar biasa. Makanya saya ingat perkataan dari Syekh Mutawalli Asy'arawi, dia mengatakan bahwa kalaulah Anda merasa dalam hidup ini sedang tidak beruntung, maka cukuplah Islam itu adalah sebuah keuntungan bagi kalian. Masya Allah. Luar biasa ya. Deep banget tuh ya. Betul. Dalam banget itu ya. Masya Allah. Nah, Pak, ini masuk ke realita yang tadi. 6 miliar itu non muslim. Atau gini lah, yang Islam aja. Anak kecil misalnya atau anak dewasa juga ya, hese diajak sholat teh. Bahkan sekalinya dia itu datang ke masjid, kalaka ribut. Padahal ribut itu kan sebetulnya tidak mencerminkan keimanan, Bah. Ngaganggu orang-orang sholat anu beriman. Betul. Nah, pertanyaan saya, di satu sisi bahwa umat Islam atau manusia itu dapat potensi iman dari Allah, dikasih anugerah fitrah iman, tapi di sisi yang lain sepertinya bertentangan dengan nilai-nilai iman itu sendiri, Bang. Iya. Cing kumaha eta teh ngabahasna tuh, Bang. Jadi kan ya namanya fitrah itu kan potensi, Ustaz. Artinya kan ditumbuhkan dengan pendidikan. Kan kenapa dalam Islam pendidikan itu sering disebut tarbiyah? Ya. Walaupun sekarang kemudian berkembang ada lagi jadi ta'dib dan ta'lim gitu ya. Walaupun menurut saya sih punya perbedaan yang lumayan juga antara tarbiyah, ta'dib dan ta'lim. Ya, tapi bukan waktunya lah kita ngebahas ini ya. Gitu. Tapi sering sekali pendidikan itu kan kita kan nyebutnya tarbiyah. Betul. Kan ada fakultas tarbiyah, ya, fakultas pendidikan atau jurusan tarbiyah, ya jurusan pendidikan. Ya, kenapa disebut tarbiyah? Karena kan menumbuhkan, ya robba ya rubu itu kan menumbuhkan. Jadi tarbiyah itu proses menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Fitrah. Jadi kalau pertanyaannya ada nggak kaitannya budak hese sholat gitu ya,
di usianya ya. Iya. Nanti karena kan ada juga yang tidak di usianya. Kecebrok, Ya. tapi hese di titah sholat Enggak, gitu. maksudnya justru belum 7 tahun. Oh. Ini kan belum usianya kan. Iya, Kan ada orang tua yang komplain gitu, San. Kumata. Ini kenapa ya anak saya kok belum bisa sholat gitu, can hideng kata orang Sunda ya gitu ya, belum ada kesadaran sholat gitu kan, kok sepupu saya mah kan sepupunya mah kan sholat gitu kan ya. Saya tanya, ya anak ibu berapa tahun Bu? Baru 4 tahun Mbak. Oh, begitu. Saya ya. Nanti ekspektasinya terlalu tinggi saya Ya. bilang. Jadi jangan sampai anak 4 tahun, 5 tahun belum sholat itu tuduhnya lemah iman. Ini masalah. Masalah ini ya. Ya, kenapa? Karena apa namanya itu ada tahapan usia. Nah, oleh karena itu balik lagi ke tadi Ustaz ya. Iya. Jadi apa namanya itu kalau imannya itu nggak tumbuh. Jadi kalau anak susah sholat, ya itu bukan nggak tahu sholat. Iya. Masalahnya bukan tidak hanya hafal bacaan sholat atau tidak tahu sholat, gerakan sholat, tapi yang jauh lebih penting lagi adalah karena ada dimensi iman yang belum tumbuh dengan baik begitu. Tapi benihnya sudah ada. Benihnya sudah ada. Nah, pendidikan adalah proses merawat itu. Iya. Nah, tapi ada juga pertanyaan nanti. Ya, Ustadz mungkin yang nanya ya, atau saya nunggu aja ya. Nanti kalau Ustadz nggak nanya, nanti saya bahas. Ya betul. Jadi kalau ditanya, nah pendidikanlah yang menumbuhkan fitrah itu. Itulah pentingnya pendidikan iman. Ya, pendidikan tentang bagaimana merawat fitrah iman. Iya. Ya, dan ini ngefek, salah satu indikatornya adalah sholat. Ya, orang sholat itu belum tentu ekspresi keimanan. Belum tentu. Tapi orang yang punya iman, yang kokoh, yang kuat, insya Allah sholatnya baik. Berkesadaran. Berkesadaran. Iya. Malah ini ada anak yang Itu kesadaran itu bagian daripada iman, Sir. iya. Jadi memang kalau kita ingin misalnya ada sekolah yang punya jaminan mutu, kalau ayah bunda menyekolahkan anaknya ke sekolah ini, insya Allah anak akan menunaikan sholat dengan berkesadaran. Iya. Itu tidak cukup ya, harus ada misi-misi yang dibawa gitu. Iya, harus ada teknisnya gimana? Ya, SOP-nya kayak gimana? SOP-nya kayak gimana? Ini sadar itu kayak gimana? Iya. Kayak kan apa namanya itu, kumaha sih indikator kesadaran gitu. Terus bagaimana menumbuhkan kesadaran itu kan Betul. kan harus diturunkan lagi kan begitu. Kan di pendidikan kayak begitu kan? Betul. Kan di pendidikan mau sampai kepada apa namanya itu ada apa namanya teknisnya seperti apa kan itu, materinya apa kan gitu kan. Ya jadi bukan hanya ngawang kan gitu kan. Oh pingin membentuk anak soleh misalkan kan, atau anak sadar sholat, caranya gimana? Ya inilah salah satu, kalau kata seorang saya bilangnya itu, kita itu bagus apa namanya Y faktornya, tapi lemah how to-nya, gitu. Ya. Begitu saya. Jadi bah kembali ke tadi, kalau anak masih ya main-main di masjid, bahkan saya sempat mendapati ada anak yang melarang ibunya sholat. Mama jangan sholat, mama jangan. Ibunya itu udah jam 4 ini sore nih harusnya sholat asar, tapi malah dilarang. Pokoknya Umi jangan sholat. Kan ibunya tuh, ini kunaon budak teh kieu caranya ngalarang, padahal urang teh rek ibadah ke Allah. Jangan-jangan ieu kausap setan. Nah sebetulnya bukan itu jawabannya ya bah ya. Belum tentu. Karena anaknya kan baru 3 tahun 4 tahun lah. Iya makanya dia belum paham. Ya gitu kan, belum paham. Belum paham apa namanya tentang kenapa sholat kan gitu kan. Bisa jadi larangan dia terhadap sholat sama itu dengan larangan umatnya misalkan atau uminya mau ke toilet. Betul. Sangat mungkin kan. Umi nggak usah masak, atau Umi nggak usah ke toilet, itu Umi sama aja. Disamakan oleh anak. Disamakan gitu ya. Nah, jadi saya tahu kan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main, bukan untuk bekerja dan sebagainya, tapi liya'buduni ya, untuk beribadah kepadaku. Tapi ini ada pertanyaan menggelitik, Bah. Sekeras apa itu gelitik ya saya? Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat kan 56 ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Tapi ternyata banyak sekali manusia yang tidak mau beribadah. Apakah itu menunjukkan bahwa Allah itu gagal di dalam mencapai tujuannya? Enggak.
Ya, kalau ditanya kayak begitu, ini udah pertanyaannya udah pertanyaan teologis ini. Ini udah pertanyaan bab akidah ini. Iya, tapi perlu bah disampaikan di sini karena Kenapa? Kenapa kaitannya dengan parenting pendidikan ya, itu apa? Coba. bahwa kita tuh sudah punya fitrah iman gitu ya, yang kalau dirawat bisa berkembang akhirnya tuh menjadi seorang muslim yang baik. Betul. Gitu ya. Tapi ternyata enggak, padahal Allah itu punya tujuan hidup manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Betul. Ternyata jangankan yang zaman dulu sudah meninggal dunia, yang masih hidup aja 6 miliarnya kafir ya, kan? Berarti kan Allah itu katanya tuh gagal di dalam perencanaannya. Betul. Itu mah kayak bertanya kenapa Allah nyiptain iblis. Itu mah kayak bertanya kenapa kalau Allah mampu nggak solehin semuanya aja kan gitu. Itu sama pertanyaan kayak begitu. Gitu. Iya kan artinya bahwa Allah memiliki irodah syar'iyah dan manusia diberikan irodahnya, diberikan kemampuannya. Irodah itu diberikan keinginan, keinginan secara syar'i kan Allah tuh menginginkan semuanya melaksanakan syariat. Ini halal, ini haram, ini harus, ini jangan kan begitu. Tetapi manusia diberikan irodah sama Allah kan, diberikan pilihan kan, diberikan keinginan ikhtiari kan. Wa masyaa'a falyu'min wa masyaa'a falyakfur. Barang siapa yang pengen iman ya iman lah. Ini konsekuensinya. Barang siapa yang kufur lah, ini konsekuensinya. Allah memberikan ikhtiari, memberikan pilihan, bukan berarti Allah nggak mampu bikin orang beriman semua kan begitu. Kalau Tetapi Allah mau bisa, kalau Allah mau bisa. Dan itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kalau Allah mau Allah bisa, Allah mampu lah begitu. Tetapi masalahnya adalah manusia diberikan ikhtiari, manusia diberikan pilihan. Justru ikhtiari itu menurut saya itu adalah cara Allah memuliakan manusia. Allah itu memuliakan manusia dengan diberikan pilihan. Ya, supaya apa coba? Supaya memilih dengan kesadaran. Betul. Jadi salah besar orang yang ngomong Allah gagal. Oh, salah banget itu ya. Awas ya pemirsa sobat, bukan itu ya. Salah banget Allah gagal, Allah nggak bisa, misalkan Allah lupa nggak. Dan kan dunia itu ujian ya, Pak ya? Iya. Kalau orang yang beriman lalu dia ibadah masuk jannah, dapat ridho Allah. Tapi kalau dia itu kafir dan pilihannya sendiri, dan sehingga ketika di akhirat tidak ada orang yang merasa dizalimi oleh Allah yang gitu ya, Pak. Betul. Makanya kalau kembali ke pendidikan iman saja. Jadi ya ini kan kita semua kan bicara asbab ya saja. Dan Allah mampu kan mensolehkan manusia tanpa siapapun kan, gitu kan. Sebagaimana Allah mampu Maryam melahirkan anak tanpa suami kan. Allah mampu misalkan menjadikan Nabi Ibrahim kuat oleh api. Kan Allah mampu kan. Nah, itu mah kemahabesaran Allah. Tapi kan kita bicara apa ya, asbab, bicara syariat lah bocah orang Sunda ya. Bicara upaya kita. Nah, jadi kalau bicara upaya, bicara usaha ikhtiar. Bicara ikhtiar dalam bahasa kita adalah usaha gitu ya, ikhtiar, bukan ikhtiari dalam bahasa Arab pilihan ya. Ikhtiar kita itu adalah kenapa ibadah itu tidak nyaman, ibadah itu tidak membahagiakan, ibadah itu merasa dengan hanya keterpaksaan. Jawabannya satu, imannya lemah. Makanya kalau anak kita nih, salah satu indikator iman itu sudah tumbuh. Salah satu indikatornya adalah sholat tanpa disuruh. Ini quote-nya. Jadi quote-nya jika ya sholat itu salah satu indikator iman itu tumbuh, ya sholatnya dilaksanakan tanpa banyak disuruh. Kalau masih disuruh-suruh berarti indikator keimanan. Itu. Jadi bukan hanya melatih bagaimana bisa sholat, tapi bagaimana cinta sholat. Saya tuh jadi ingat Abah yang sering gitu ya mengulang-ulang. Cinta sebelum bisa, apalagi mau sebelum mampu, ingin sebelum mahir, kesadaran sebelum pembiasaan. Oke, itu. Jadi memang kadang orang tuh Insya Allah itu belum direvisi itu, Insya Allah. Ada revisinya? Belum itu. Ya maksudnya saya masih memahami itu ya. Ya, masih memahami bahwa begitu itu maksudnya. Nah, yang terakhir itu, Bah, kesadaran sebelum pembiasaan. Sedangkan
orang banyak yang berpikir dipaksa dulu biar anak jadi biasa gitu, terus akhirnya tuh jadi budaya gitu katanya bah gitu. Artinya kayak sholat nih, paksa we heula barudak teh supaya sholat baik mung oge, setelah itu tuh jadi kebiasaan sehingga mereka tuh sulit untuk meninggalkan sholat. Oke. Boleh saya jawab? Boleh, memang harus dijawab. Kan belum bertanya baru kasih informasi. Bisa karena biasa akhirnya jadi budaya, maka sholatnya tidak punya rasa dan nggak punya makna. Mau kayak begitu? Nggak mau. Oke. Maka jangan heran hari ini waliyadzubillah ya. Naudzubillah min dzalik ya. Hari ini kenapa kita berlindung lah ya, saya juga khawatir. Kenapa kita banyak temuin orang sholat galau, orang sholat nggak bahagia, orang sholat hidup nggak tenang, orang sholat tapi depresi, orang sholat tapi mohon maaf ya misalkan tidak ada ketenangan, nggak happiness, nggak bahagia dalam hidup. Ada apa ini? Ada apa dengan sholat kita? Bukankah Allah yang mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un? Orang kalau sholat khusyuk itu bahagia. Berarti indikator sholat khusyuk itu apa? Bahagia. Berarti kalau tidak bahagia, sholatnya nggak khusyuk. Ada apa dengan sholat kita? Belum lagi sholat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Manusia itu diciptakan penuh kesah. Kalau lagi punya nikmat jadi bakhil, kalau punya masalah ngeluhnya luar biasa, kecuali orang-orang yang sholat. Saya suka tanyain ke diri saya dan teman-teman sekalian. Kalau ya ayah bunda sekalian, teman-teman, kalau kita sobat sekalian sholat tapi masih keluh kesah, ada apa dengan sholat kita? Seharusnya sholat itu sudah cukup jadi healing atas setiap permasalahan hidup kita. Ada apa dengan sholat kita? Afwan ini Maya, tanpa mencari kambing hitam. Tapi kalau berbicara asbab, itulah dampak daripada sholat yang dengan kebiasaan tanpa menumbuhkan kesadaran. Untuk menumbuhkan kesadarannya apa tuh? Ya kan karunya kalau pemirsa sobat tidak dikasih solusi. Ini kita mau masuk ke bab sholat atau bab iman nih? Soalnya ini belum selesai nih. Tapi hubungannya sangat erat, Bang. Erat banget. Erat banget, San. Saya itu pernah disuruh qadarullah yang pernah diajak, dikasih kesempatan sama psikolog untuk bisa perform bareng lah ya. Terkait dengan family coaching ya, menumbuhkan ke ego. Jadi ada suami ini saya kisah dulu San. Ya, supaya kita dapat apa ya, dapat korelasinya dengan iman gitu ya. Itu bagaimana menumbuhkan kesadaran menumbuhkan ego dan mengurangi ego seorang suami. Karena ternyata dari 25 pasangan itu setelah di assessment ada suami yang kurang ego, ada suami yang egonya berlebih, ada yang kurang, ada yang berlebih. Saya tanya ke psikolog itu, mulai dari mana? Kalau secara ilmu psikologi saya bilang, akhirnya dia bilang, mulai dari kesadaran. Kesadaran dalam bahasa Arab yang saya tahu ini al-yaqdhah. Apa? Al-yaqdhah. Al-yaqdhah. Ya sadar. Ya. Siap. Atau al-wa'yun. Al-wa'yun ya, wa'yun ya, kesadaran. Ya, kata Ibnu Qayyim, al-yaqdhah awwalu manazilil ubudiyah. Kesadaran itu adalah tangga pertama supaya orang mau ibadah. Ini penting, Ustaz. Bukan pembiasaan. Kesadaran itu penting. Ini yang menurut saya kenapa membuat ibadah itu tidak berbuah. Nanti saya sampaikan ke Ustaz, ada orang yang ibadahnya itu di atas tepi. Ibadahnya itu berbahaya. Iya. Nanti saya sampaikan apa yang disebut ibadah di atas tepi. Tapi simpan dulu, nanti mohon diingatkan saja. Tapi ini berkaitan. Kenapa kesadaran itu penting? Ya, karena kesadaran itu akhirnya saya ketemu orang nggak sadar dengan pekerjaan. Kalau orang itu nggak sadar dengan penghambaannya. Jadi bagaimana kita sadar dengan misi, kita sadar dengan visi, kan begitu. Cuman visi ini dibentuk dari mana? Dari keyakinan kan kepada akhirat, dari keyakinan kepada Allah, kan gitu. Al-yakinu, al-imanu, al-yakinu kuluhu. Kalau berbicara keyakinan, ya kan keyakinan menumbuhkan kesadaran. Berbicara keyakinan itu lebih bicara iman. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, al-imanu al-yakinu kulluhu. Iman itu urusan keyakinan semuanya.
Ngerti nggak San? Iya. Jadi kalau tanya dari mana ada kesadaran, yakin. Iya. Contoh, kenapa kita sadar misalkan itu melakukan A? Karena kita yakin ya bahwa melakukan A itu ada untungnya, kalau tidak melakukan ada bahayanya. Ya kalau karena kita mencintai pekerjaan itu, karena kita mendapatkan kebermanfaatan, karena kita mendapatkan bla 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 bla. Keyakinan itulah yang membuat dia sadar. Apa sih? Cuman pertanyaannya adalah keyakinan apa yang dibangun, itu masalahnya. Jadi kalau berbicara kesadaran itu nggak akan tumbuh kalau tidak disentuh keyakinannya. Nah kira-kira menurut Ustadz, ya menurut ayah bunda sekalian, apa yang membuat seseorang itu yakin? Nah itu masalahnya, itu aja yang digarap. Contoh, sadar sholat, berarti harus dibangun dari yakin sholat. Nah gimana cara membangun keyakinan? Nah itu kan. Ya, oke, gimana cara membangun keyakinan? Apakah langsung kepada pembiasaan? Bukan, pembiasaan itu attitude, keyakinan itu adalah belief. Keyakinan. Ya, itu belief ya. Ya, ini kan masalah hati kan, gitu kan keyakinan itu. Ya, betul. Luar biasa. Jadi pertanyaan, ini yang saya paham, misalnya wallahu alam ya. Tapi ini pertanyaan harus benar gitu. Iya. Ya, keyakinan itu dibentuk daripada pikiran. Oke, sekarang nambah lagi nih ya. Nambah. Kesadaran berawal dari keyakinan. Keyakinan itu diasupi oleh pikiran. Nah, terus Ustadz punya keyakinan karena Ustadz mikir kan begitu. Ya, nah yang membuat Ustadz yakin itu apa? Kan itu lewat pikiran dulu. Betul. Ya. Nah, pikiran itu kan ada informasi gitu ya. Ada berbagai macam input gitu ya. Nah itu yang kita sentuh supaya nambah yakin, nambah pengetahuan, nambah keyakinan juga nantinya. Iya. Justru keyakinan itulah dibentuk oleh ilmu. Ya pertanyaannya bukan ilmu tentang cara sholat, tapi ilmu yang meyakinkan tentang sholat. Ngerti nggak Sob? Iya begitu. Nah. Oke, disilir ting ya, Mbak. Solusi praktisnya gimana? Solusinya adalah kalau kita mau membangun keyakinan cukup dengan at-targhib qabla tarhib atau at-targhib wa tarhib. Cukup itu. Jelaskan, Bah. Ya, naon ya tadi. At-targhib wa tarhib Jadi qabla tarhib. Jadi kalau ingin membangun keyakinan, yang itu teh membuahkan kesadaran. Apa materinya tuh bah iman praktis we. Materinya praktis sama ya. Satu dibangunkan tentang keutamaan. Keutamaan tentang ibadah yang ingin dilakukan. Itu, misalnya sholat. Pertanyaannya, para orang tua, Anda itu lebih sering nyuruh sholat atau lebih sering cerita keutamaan sholat? Seringnya sih nyuruh. Itu masalahnya. Nyuruh itu adalah pembiasaan. Kalau cerita kisah tentang sholat, keutamaan sholat, ya itu membangun kesadaran. Karena kan dimensinya keyakinan. Praktis kan? Praktis. Oke, kalau ayeuna sholat tapi budak teh can ngarti naon sih urang teh kudu sholat. Karena itu dulu yang disentuh ya. Walaupun waktu itu anak belum sholat juga enggak masalah kan? Iya. Hari urang mah pas ningali budak daek sholat teh itu udah bagus. Padahal sebetulnya mah kesadarannya belum tersentuh. Saya tidak mengatakan bahwa at-tadrib atau at-ta'wid kebiasaan itu nggak penting. Penting banget. Pembiasaan itu penting. Tadrib, latihan itu penting. Bahkan dalam pendidikan iman salah satu metodenya itu pembiasaan. Tapi dahulukan dulu kesadaran. Gitu. Karena pembiasaan itu dimensi fisik, kesadaran itu dimensi hati. Bukankah innamal a'malu binniyat? Ya, niat itu kan kesadaran. Iya, Pak. Gitu, Zat. Kadang ada orang itu sholat, tapi sholatnya teh khusyuk. Itu ada hubungannya dengan jadi minang pisan teh khusyukna teh, Bah. Itu juga bukan sangat mungkin sih. Itu juga jawabannya karena dia sholat tanpa berkesadaran gitu ya. Tanpa berkesadaran. Terus kalau solusinya misalnya sholat biar khusyuk itu yang saya sering dengar ya, Pak ya. Satu, karena urusan dunia suka dibawa ke sholat katanya, makanya jangan bawa dunia ketika kita sholat. Jadi ketika Allahu Akbar itu simpan dunia di mana. Yang kedua,
bacaan-bacaan sholatnya kita nggak ngerti, jadi lain khusyuk. Iya. Tapi kalau saya menyimak dari Abah tadi, sebetulnya itu betul juga ya, ada Betul, faktor-faktor betul, itu. betul, ada faktor Tapi yang perlu Dimensi yang paling utama itu ya itu. keyakinan kepada Allahnya harus kuat ya. Keyakinan pada Allah, keyakinan pada sholat. Pada sholat juga keutamaan-keutamaan sholat. Masalah. Itulah kenapa para ulama dulu selalu pakai metode itu. At-targhib wa tarhib atau pakai gimana metode fadoil. Fadoil itu Ustaz, itu ilmunya ulama-ulama salafus saleh. Kalau Ustaz lihat di tafsir Ibnu Katsir, itu di belakangnya itu kalau judul cetakan yang asli ya, itu di belakangnya itu ada Fadoilul Quran. Ya, Imam Abu Ja'far itu sudah nulis Fadoilul Quran. Jadi fadilah-fadilah ini adalah metodenya para ulama. Kenapa? Ilmu Fadoil itu ilmu yang merawat keyakinan, menumbuhkan kesadaran. Kalau sudah sadar itu berarti ibadah apapun yang disyariatkan oleh Allah jadi terasa bukan sebuah beban, Mbak ya. Iya, walaupun beban tapi nikmat. Beban yang nikmat gitu. Beban yang nikmat. Karena kan memang syariatnya disebutnya taklif kan? Ya. Ya, taklif itu kan pembebanan, tapi nikmat aja gitu. Iya. Ya, kayak kita lah cari uang kerja gitu ya, capek tapi kan nikmat gitu kan. Bener, Mbak. Olahraga capek nggak? Capek. Tapi nikmat kan, seger gitu kan. Bagi orang yang sadar, bagi orang yang suka kan begitu kan. Betul. Ya, bagi orang yang nggak suka, mah yang nggak sadar capek oke rudet kan gitu kan. Ya, cicing di imah ge ngarudetnya. Nah, kembali ke tadi bahwa kita tuh sedang berbicara pendidikan iman. Lalu dalam hadis juga disebutkan hadis Jibril ya terkait dengan rukun iman ada 6. Pendidikan iman tuh apakah kita tuh ngajarin anak rukun iman atau bagaimana, Bang? Jadi tujuan pendidikan iman sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Hamid Ar-Raqaf ya. Itu tujuan pendidikan iman itu adalah penghambaan diri kepada Allah. Penghambaan diri kepada Allah. Ya, penghambaan diri kepada Allah. Jadi bagaimana kita itu mentakzimkan, mengagungkan Allah. Dan itu relate ya, inline dengan tujuan ibadah, hakikat ibadah. Ya, kata Imam Al-Qurtubi kan aslul ibadati at-tadzallul wal khudu'. Ibadah itu bukan sujud loh, ibadah itu bukan ruku loh, ibadah itu bukan tilawah Quran loh. Ya, substansi ibadah itu apa? Menghinakan diri dan tunduk kepada Allah. Kan ngerti nggak? Betul. Ya, itu maksud saya. Iya. Nah, kita itu banyak membahas sarana tapi lupa kepada tujuan. Ibadah ritual-ritual ibadah itu sarana. Sarana yang diwajibkan begitu kan? Ya, kartus ya. Tetapi itu sarana bukan tujuan, karena tujuannya adalah penghambaan diri kepada Allah. Makanya kalau kata Syekh Abdul Hamid Ar-Raqaf itu, saja ya di dalam buku yang dipegang sama Ustaz itu. Iya, betul. Ini bagus buku luar biasa. Gimana, Pak? Ya di dalam buku itu saja disebutkan bahwa rukun iman yang lain itu, yang kedua sampai ke 6 itu adalah buah daripada atau itu turunan daripada rukun iman yang pertama. Gitu. Iya. Jadi yang substansinya ya Allah. Jadi kalau kita bicara tentang iman kepada malaikat, kan kalau nanti kita bicara iman kepada malaikat, bunda sekalian, kita akan berbicara tentang malaikat, tugasnya, dahsyatnya, kan begitu kan? Iya. Kan hebat tuh malaikat, punya sayap, ada yang punya sayap sekian kan begitu. Tapi apakah itu berhenti di sana? Enggak. Itu sebagai wasilah untuk makin mentakdimkan Allah. Iya. Iman kepada para rasul dengan berbagai macam mukjizatnya dan ujiannya itu bukan ingin mentakdimkan para rasul. Iya. Ya, tetapi itu sebagai sarana untuk mentakdimkan Allah. Ya. Puncaknya itu. Puncaknya itu ke Allah lagi gitu. Ya. Iman kepada hari akhir, surga dan neraka, dahsyatnya surga, mengerikannya neraka. Berarti di sana? Enggak, koma itu. Ya, tapi bagaimana surga neraka yang menjadi makhlukotan kan gitu kan? Kalau kata At-Tahawi kan begitu ya, dua makhluk Allah ini gitu kan ya, menjadi sarana untuk makin mentakzimkan Allah. Masuk ke step by stepnya mengajarkan pendidikan iman kepada anak itu seperti apa? Kalau secara praktis ya itu kita dahulukan Allah, Rasul. Praktisnya itu. Iya. Jadi kalau iman itu kayak dalam riwayat Muslim kan zakotok mal iman.
Man radiya billahi robba, bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kan begitu dalam definisi. Iya. Ya, orang itu akan merasakan manisnya iman kalau ridho kepada Allah, ridho kepada Rasul, ridho kepada Islam. Iya. Inilah yang disebutkan oleh Said Hawa, disebut usulus salasah, 3 perkara yang penting. Ya, kata Apa saja? Said Hawa itu, kata Said Allah, Rasul, Islam. Allah Rasul. Ya, makanya kalau ditanya, idealnya sih 6 rukun iman. Oke. Kalau nggak bisa berarti 3, kalau nggak bisa berarti 2, kalau nggak bisa berarti 1. Iya. Materinya tuh. Materinya. Ya, yaitu tentang marifatullah, marifatun nabi itu kalau 2. Kalau marifatullah ya 1 materinya gitu, bagaimana mengenal Allah dengan berbagai macam caranya. Oke. Dan yang paling mudah mengenal Allah itu adalah dengan Asmaul Husna. Mengenal Allah dengan cara Asma Husna yang 99. Iya. Ya, terus digimanain tuh oleh orang tua? Oleh orang tua dikenalkan. Dikenalkan. Misalnya Allah itu Ar-Rahman. Kalau itu Ar-Rahman, apa maksud Ar-Rahman? Oh, begitu. Ya, dijelaskan. Ya. Makanya menurut saya ya, kalau nih, saya terutama di sekolah, Ustaz. Oke. Pendidikan iman itu bukan kewajiban guru PAI. Ini masalah. Ini saya bilang masih sekuler kayak begini. Kenapa sekuler? Karena iman belum ada di semua pelajaran. Kalau kita nggak sekuler dan peduli dengan pendidikan iman, dan kita yakin bahwa pendidikan iman itu adalah fondasi dan keberhasilan semua pendidikan, itu mesti bagaimana pendidikan iman itu ada di semua materi pelajaran. Termasuk di matematika, di IPA, di IPS, di sejarah. Gitu. Yang selama ini hanya jadi tanggung jawab guru PAI. Iya, ini masalah saya bilang. Itulah salah satu mindset iman yang keliru. Jadi saya pernah tanya, Bu, di sini pendidikan iman, materi pendidikan imannya apa? Oh, hafalan hadis arba'in, hafalan surat-surat pendek, kemudian juga pembiasaan sholat duha. Saya bilang, punten Bu, itu pendidikan ibadah. Iya. Ustaz, kalau nanti kita bahas tentang tujuan hafalan, kenapa kita itu mesti menghafal? Itu dijawab oleh Syekh Abdul Karim Al-Lahim nanti. Ya, kenapa sih tujuan menghafal? Dan itu relate banget dengan pendidikan iman. Itu relate banget. Kenapa sih menghafal? Ya gitu kan. Karena antara menghafal Quran dengan cinta Quran itu ruangan yang berbeda tapi saling berkaitan. Maksudnya metodenya beda. Iya. Begitu Ustaz. Baik. Ya jadi itu kalau disantanya materi yang paling ringan ya itu. Jadi step by stepnya itu ya, para ayah dan bunda, jadi kenalkan Allah, kenalkan Rasul, dan kenalkan Islam agama kita. Itu cara dalam rangka mendidik iman para ananda kita gitu. Nah, terkait dengan ini anak itu berarti tidak seperti yang diteorikan tabula rasa ya John Locke ya, bahwa anak itu seperti kertas putih atau kertas kosong. Begitu, Bang? Betul. Kalau saya baca di bukunya beliau Abdul Hamid Ar-Raqqaq itu, anak itu seperti permata yang siap diukir gitu, siap dibentuk. Artinya kalau permata kan memang sudah punya potensi mahal gitu ya, istimewa. Tinggal diukirna kumaha. Iya, betul. Kalau diukirna jadi butut dan merusak kepermataannya ya akhirnya tuh ya kayak Pak Abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au nyumajisani. Betul. Baik, Abah, wah, luar biasa pertanyaan dari pertanyaan jadi nggak coget. Ini saya terus terang gimana ya ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Abah, jadi pikiran tuh kemana-mana gitu, ingin bertanya terkait banyak hal, tapi kan kita harus membatasi ya. Ini bukan gara-gara lihat saya. Bukan. Ternyata memang kadang-kadang kita punya kekeliruan-kekeliruan yang perlu diperbaiki di dalam pendidikan iman itu. Seperti tadi, ketika ada guru yang menjawab bahwa pendidikan iman itu adalah sholat, saum dan sebagainya, padahal itu adalah sebetulnya pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah. Walaupun nanti ada kaitannya, cuman maksudnya ya pendidikan iman itu lebih spesifik daripada itu gitu. Akhirnya apa Ustaz? Kalau pendidikan iman itu pendidikan ibadah, itu tugasnya guru PAI. Tapi kalau pendidikan iman itu adalah tentang pendidikan meyakinkan Allah, itu ada di semua bahan ajar, di semua bidang studi.
Ya makanya saya nugasin ini saya di PAUD nih, contoh di PAUD. Contoh di PAUD kalau kita pakai tematik, itu kan ada 8 tema tuh. Gimana supaya pendidikan iman itu ada di semua tema itu? Caranya gimana? Caranya gimana? Kasih Asmaul Husna yang relate dengan temanya. Negaraku apa Asmaul Husnanya? Iya. Ya pahlawanku apa Asmaul Husnanya? Ya sehingga materi-materi itu hanya jadi pengantar ya untuk mengenal Allah. Ngerti nggak saya? Betul. Ya, karena ilmu itu nggak kosong nilai. Jadi ilmu itu seharusnya bisa mengenal. Jadi ada ain lam mim. Ain lam mim itu sama ilmu alam al alim itu sama. Alamah sama itu. Iya. Ya, ain lam mim kan ilmu tuh. Kenapa? Karena ilmu itu adalah untuk memahami alamah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di al-alam, alam semesta untuk makin mengenal al-alim. Itu nggak kosong nilai. Makanya kalau ilmu itu materi itu diajarkan tanpa berorientasikan untuk ma'rifatullah, mubadir itu. Kalau orientasinya tuh biar dapat kerja, Mubadir itu. Mubadir itu. Ya, cuman dapat wawasan aja, mubadir itu. Itulah kenapa pendidikan kita, mohon maaf, bukan kurang kurikulum, bukan kurang materi bahan ajar, tapi bahan ajar yang ada itu jadi sampah intelektual semua. Kenapa? Karena kadang-kala, nggak semua maksudnya, kadang-kala jadi sampah intelektual. Kenapa? Karena tadi tidak diorientasikan kepada al-alim. Padahal ilmu itu tidak kosong nilai, Ustaz. Ya. Islam itu tidak mengenal dikotomi ilmu. Pendek yang saya tahu ya, ilmu apapun baik dalam Islam, walaupun nanti kategorisasinya ada gitu. Tapi kan semuanya tidak kosong nilai kan. Itulah yang membuat kenapa peradaban Islam itu luar biasa. Kenapa? Karena semua materi ilmu itu ada imannya gitu. Ini biar tidak disalahpahami ya oleh para pemirsa. Contohnya nih, saya punya anak. Lalu saya sekolahkan ke fakultas kedokteran biar dia jadi dokter dan anak saya juga ingin jadi dokter. Itu keliru nggak, Bang? Enggak ya? Enggak salah, cuman maksudnya adalah bahwa ilmu kedokteran itu adalah saran bagaimana ilmu kedokteran itu bermanfaat, berbuah, itu adalah ada pendidikan imannya gitu. Jadi nggak lepas pendidikan iman itu ada di kedokteran. Ya, maksudnya kalaupun anak saya sekolah di sini tuh pengen jadi dokter, kan itu tujuannya. Sementara tadi Abah menyebutkan bahwa kalau tujuannya hanya kerja bukan untuk menyambungkan kepada Allah, itu keliru kan, Bang? Iya. Betul. Jadi ketika kita berbicara menyambungkan kepada Allah, tentu bukan berarti kita nggak kerja kan gitu saja gitu kan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk bekerja, tujuannya dapat wawasan, itu saya mau bantu. Jadi harus plus ya, Bang ya. Jadi plus. Iya maksudnya. Saya nggak negatif. Jadi maksudnya tuh tidak hanya sekedar saya pengen jadi dokter. Cukup nggak gitu kan? Nggak gitu. Makanya itu tumbuhkan dulu fitrah imannya. Jadi plus gitu. Iya, soalnya alam bawah sadar saya plus negatif loh. Alam bawah sadar saya ya. Itu stigma namanya tuh ya. Padahal sebetulnya plus itu tidak harus selalu begitu. Iya kan gitu kan SD plus kan. Iya, SD plus. Tapi kalau sudah SD plus itu bahaya juga ya. Jadi maksud saya adalah mubadir itu karena tidak menghasilkan mengenal Allah. Jadi bukan berarti menafikan nggak boleh untuk bekerja, enggak. Justru iman itu ada di semua dimensi pekerjaan manusia. Itu masalahnya, Ustaz. Tapi justru itu hikmahnya maksud saya gitu. Banyak orang juga yang ketika dia itu mempelajari alam semesta makin menjauhkan dari Allah. Kenapa? Jadi sekuler. Kenapa? Gitu. Kenapa coba? Karena memang landasannya bukan iman. Itulah kenapa ini panjang, Ustaz. Itulah kenapa konsep ilmu itu dalam Islam itu ada salah satunya di surat Al-Alaq, Ustaz. Al-Alaq. Ya. Yang wahyu turun pertama itu ya. Itu konsep ilmu itu. Ya, lihat konsep ilmu. Kenapa? Bayangkan dari 6.236 ayat yang sudah disiapkan untuk turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu 5 ayat pertama yang diturunkan tentang ilmu. Iqra. Kan gitu kan? Yeah. Ini kan ikon keilmuan kan, Iqra. Walaupun nanti itu baca itu bukan hanya baca yang tertulis, termasuk baca yang terhampar kan, baca yang terlihat kan. Tapi Iqra-nya itu nggak kosong nilai. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini frame-nya.
Anda baca tapi harus pakai iman, harus pakai tauhid. Ujung ayatnya kan ayat 19 tuh, wasjud Waqtarib. Jadi kalau ilmu itu pakai iman, itu makin nambah sujud, Ustaz. Orang itu nambah ilmu, pasti nambah sujud, Ustaz. Kalau berilmunya disertai oleh keimanan. Begitu. Tapi kalau enggak, ayat ke-6-nya tuh, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. Manusia itu melebihi batas ketika melihat dirinya cukup. Dalam ilmu tafsir, bukan ilmu tafsir. Silakan dalam tafsir itu buka tuh. Siapa ayat ke-6 itu siapa? Ayat ke-6 itu adalah Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal dihadirkan dalam konsep ilmu, bukan konsep politik? Iya. Ini kan lagi bicara ilmu, tapi kok kenapa Abu Jahal dihadirkan ya? Sosok Abu Jahal. Kenapa dihadirkan? Karena Abu Jahal itu oleh konco-konconya itu, oleh followernya itu, oleh koalisinya itu disebut Abul Hakam kan? Abul Hakam. Bapak ahli hukum. Kan pintar Abu Jahal itu. Iya. Ya, tapi kenapa dihadirkan dalam konsep ilmu? Karena Abu Jahal adalah tipe orang yang punya ilmu nggak pakai iman. Ya. Jadi ekstrimnya begini, Sir. Ini mau yang pedas-pedas atau mau yang pedas ya? Yang pedas ya. Biarlah ada ya. Jadi kalau apa namanya ekstrimnya begini. Kalau kita mengajarkan ilmu tidak disertai keimanan, maka kita sedang mendidik generasi Abu Jahal. Ekstrim banget ya. Iya. Itu tuh harus jadi koreksi bagi para ayah dan bunda ataupun lembaga pendidikan. Iya. Kenapa? Karena jangan sampai kosong nilai. Jadi masalahnya bukan banyak-banyakan ilmu, tapi ilmu itu mengantarkan untuk makin makrifat kepada al-alim. Ini jadi terintegrasi gitu, Ustaz. Iya. Bah, Walau alam, aduh, mohon maaf jadi saya jadi astagfirullah. Ini tentang mohon maaf. mengenalkan Allah kepada anak. Ya. Yang fakta lah di lapangan, di rumah gitu, di keluarga, seringkali orang tua tuh mengenalkan Allah sebagai penyiksa, nerakanya Allah dan sebagainya, Mbah. Dibandingkan dengan keagungan Allah, kemahabesaran Allah, kebaikan Allah. Itu apakah kita tuh harus seimbang atau sudah benar nggak apa yang dilakukan oleh sebagian orang tua itu? Seimbang pada waktunya, ya. Bahkan ada khauf, ada roja, kan harus seimbang juga kan. Tapi pada waktunya, begitu. Kalau waktu misalnya tapi 0 sampai 7 kalau tahun, prioritasnya itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan kebaikan. Iya. Teknis di lapangannya seperti apa, Pak? Ya, kalau yang biasanya ya, anak tidak mau sholat, kamu tengke, dicecep di neraka. Ya, kamu durhaka, kamu tuh nanti tidak akan bisa mencium bau surga dan sebagainya. Kamu nggak sholat nanti dibakar sama Allah. Itu tuh katanya sih bagusnya dihindari hal-hal itu. Iya, betul nggak, Bang? Betul, karena untuk menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Kalau yang tadi kebencian gitu nantinya, akhirnya nanti dia akan tak kebencian. ada TQ cenanya. Iya. Tapi kan Bah nanti harus dibangun takut kepada Allah. Saya kalau kata guru saya, orang yang cinta itu pasti penakut sejati. Orang yang cinta itu, orang yang mencintai itu, dia akan mempunyai ketakutan yang kuat. Ustadz cinta ke iPhone 15. Oke. Itu insya Allah takut hilang. Jangankan hilang, siapkan oresnya kumaha, sian murah dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau orang takut cinta ke Allah, itu akan menjadi penakut. Tapi takutnya bukan karena takut punya persepsi negatif gitu. Tapi takut karena kecintaan. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Abah ini sedikit lagi ya Pak ya, bahwa inti penghambaan atau ibadah kepada Allah itu adalah at-tadallul wal khudu. Ada yang tadi saya baca di Ustadz Abdullah Hamad Ar-Raqqab itu, dasar penghambaan dan hakikat ibadah adalah memurnikan rasa cinta kita pada Allah semata. Sama Pak? Iya. Itu. Jadi maksudnya karena kecintaan sehingga kita merasa hina kan, merasa nggak mampu, merasa nggak bisa gitu. Dan itu hampir sama.
katanya ketika kita sujud itu sebagai puncak tadarrul kita ya. Iya. Seharusnya. Tapi banyak orang yang nggak tahu sih. Saya takut mencat juga yang jelek ya. Jadi subjektif. Ari iya sujud gitunya kening kita, tapi hati enggak. Ya itu mah koreksi ya pada diri kita sendiri lah masing-masing di rumah. Sama ya gitu. Justru kita ngomong kayak begini ini kan juga reminder bagi kita. Betul. Kan mengingatkan kita juga kan gitu kan. Nah, sih tujuan sholat gitu kan. Apa sih tujuan sholat itu bukan sujudnya, bukan rukunya kan. Tapi kan lidzikri kan begitu kan? Iya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimas sholata lidzikri. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah itu apanya yang diingat? Kan itu kan? Iya. Mengingat Allah itu apanya yang diingat? Seperti saya ingat ke Ustaz Ramdan. Apa yang diingat? Kan harus ditanya sampai sana kan? Ya. Karena tidak mungkin kita mengingat sesuatu kalau nggak ada kesannya. Yang diingat itu wujudnya, kagantenganana, perilakuna, hadiahna, bajuna, topina, atau apanya. Aduh, ibu imut ke Ustaz Ramdan. Nu emut teh naon kan gitu. Iya. Ya, dan itu nggak mungkin saya ingat kalau tidak ada kesan. Iya. Dari mana kita dapat kesan? Ya dari informasi kan gitu kan, dari pengalaman kan gitu kan. Gitu ya, walau alam bisa. Berarti yang tadi lidzikri itu ingat ke Allah itu apanya? Kekuasaannya, rahmatnya, kasih sayangnya, nikmatnya. Oke. Kan bukan wujudnya, bukan juntrunganana kan gitu. Oh, saya ingat ke Ustaz Ramdan nih wajahnya yang diingatkan. Tapi kan ke Allah nggak sesederhana itu kan gitu kan. Makanya Allah laisa kamitslihi syai'un kan nggak bisa sama dengan makhluk. Ya, jadi kalau jagalah Allah oleh kalian kan begitu. Apa yang dijaga dari Allah? Itu kayak kita nyuruh ke anak kecil usia 4 tahun nyuruh kakeknya ya yang apa namanya ya yang udah tua gitu. Disuruh dijaga coba. Kalau kita nggak paham tentang apa yang dimaksud jagalah Allah. Kita suruh menjaga Allah. Lah, justru kita yang dijaga Allah kan gitu kan. Tapi hadis Nabi ya. Iya, tapi kenapa Nabi nyuruh kita jaga Allah? Apanya yang dijaga kan begitu? Syariat. Sekarang lidzikri ingat ke Allah. Apa yang diingatnya? Ya, makrifat Anda kepada Allah, ilmu Anda tentang Allah itu adalah yang akan membantu Anda mengingat Allah. Siap apa? Kartos bisa. Beli abdi muter-muter gitu. Justru ini sangat berharga dan gitu ya. Mudah-mudahan ayah dan bunda bisa mengikuti alur pikiran kita ya di podcast ini. Tadi saya harus mengingatkan Abah. Tadi Abah mengatakan bahwa ingatkan ya. Ini saya mengingatkan. Tadi Abah mengatakan bahwa ingin akan menyampaikan terkait orang yang beribadah di tepi. Itu apa tuh maksudnya, Bang? Iya, ini satu poin di antara. Jadi Ustaz, saya itu punya 5 poin yang saya rangkum dari berbagai materi ya, literatur maksudnya tentang pendidikan iman. Itu ada 5 poin why factor ahamiyah. Kenapa sih pendidikan iman itu penting? Itu ada 5 Ustaz. Salah satunya itu adalah ya sebagai pondasi ibadah, sebagai pondasi akhlak. Kita itu bicara ibadah, bicara akhlak tanpa iman, nonsense, rapuh, nggak akan tangguh. Nah, salah satunya ayat itu teh menggambarkan surat Al-Hajj ayat ke-11, ke-22, ayat 11. Ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia itu ada orang ibadah di atas tepi. Ditungtung ya. Ya, gitu kan. Apa tuh di atas tepi picilakan? Ya, kata ulama apa yang dimaksud ala harfin teh? Dhaful yakin wa nuqsanul iman. Lemah keyakinan, gitu kan ya. Kurangnya keimanan. Jadi ada orang ibadah bukan ekspresi keimanan. Iya. Orang munafik juga ada yang sholat ya. Ya itulah munafik teh bahasa beres atau saya beres bisa Ustaz. Beres Ustaz. Saya dari tadi menghindari itu. Tapi akhirnya ternyata itu Ustaz aja gitu kan. Jadi akhirnya apa sholatnya sholat munafik.
salah. Kalau salah, ya jangan nanti ada orang sholat ibadah. Orang munafik itu sholat, orang munafik itu baca Quran. Jadi kalau pendidikan kita cuman pembiasaan sholat dan pembiasaan baca Quran, Mencetak, membentuk, saya gak berani generasi yang kayak begitu. Aduh, hipokrit ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bukan kita, dan kita juga terus teredukasi sehingga menjauhi sifat-sifat itu. Dan kita kan hanya berupaya, Ustaz. Betul. Ya, itulah kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan kan, sahabat Nabi mengatakan, Jundub bin Abdillah itu kan, kunna khilmanan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami lagi muda, lagi remaja gitu kan ya. Beliau itu kan belajar bersama Nabi. Ta'allamnal iman qabla al-Qur'an, belajar iman sebelum Quran. Fazdadna bihi tsumma ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imanan. Dulu kami sebelum dewasa gitu ya, lagi remaja lebih belia, belajar bersama Nabi, belajar iman sebelum belajar Quran. Iman dulu ya. Iman dulu sebelum Quran. Lalu belajar Quran bertambahlah iman kami. Jadi belajar Quran itu bisa menambah iman. Tapi untuk belajar Quran dibutuhkan iman juga gitu. Masalah. Jadi kalau belajar Quran tanpa iman, ya naudzubillah ya. Kita merawat kemunafikan gitu. Taulah dia gitu. Ya. Setidaknya kita berusaha lah. Ulah abah itu. Kan ada orang yang nggak aware, yang nggak sadar gitu. Ya pokoknya pembiasaan Quran aja. Dia lupa gitu. Pondasinya adalah keimanan. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana dong ngajarin Quran dengan iman? Tanya deui, termasuk juga nanti pondok-pondok pesantren kabahas Bang. Yang pondok pesantren tahfidul Quran. Aduh. Harus namanya. Nah, bagaimana caranya pondok pesantren yang dia itu khusus tahfidul Quran bisa menyampaikan anak pada tujuan pendidikan itu, yaitu cinta kepada Allah gitu ya. Penghambaan diri kepada Allah. Satu pertanyaan lagi sebelum saya panjang deh. Satu. Jadi sebetulnya kalau ini kan inti perobrolan kita itu adalah di pendidikan iman. Karena manusia itu semuanya ketika dilahirkan itu punya fitrah iman, berarti menyolehkan anak itu sebetulnya lebih mudah daripada anak itu tersesat. Betul. Ya, betul. Karena potensinya udah ada. Potensinya sudah ada, tapi banyak orang tua yang merasa ngadidik budak asa hese. Iya, karena jawabannya sederhana sih, Ustaz. Karena mungkin bisa jadi belum tahu ilmunya, bisa jadi gitu ya. Sok abah taros lamun ceramahnya. Para ayah, para bunda ari ngadidik murang kali teh babari atau hese. Rata-rata jawaban teh hese cenah. Karena saya pernah bertanya kepada orang tua, dan umumnya orang tua teh susah Ustaz cenah gitu. Padahal kalau kita lihat potensi anak yang sudah fitrah imannya itu ada, itu lebih mudah ya. Lebih mudah. Ya, lebih mudah insyaallah. Susah ngajar di sekolah lah. Iya, susah ngajar di sekolah. Betul. Itu Ustaz. Jadi kalau kita bahas tadi saya mungkin baru nyampein ada berapa ya? Mungkin kurang lebih ada 3 atau 2 lah ya tentang manfaat pendidikan iman itu. Nanti insya Allah kita akan bahas di waktu yang lainnya, yang mungkin lebih runut lah ya insya Allah. Pelan-pelan saja bunda ya, ayah semuanya. Kita alhamdulillah sudah membahas bersama Abah Hasan terkait dengan pendidikan iman, karena setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan fitrah ini kata para ulama adalah iman Islam. Tinggal kita yang punya pengaruh, yaitu abawahu, orang tuanya lah ya, lingkungannya lah yang akan membentuk anak itu menjadi seorang muslim sejati, atau Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Demikian pertemuan kita kali ini dengan Abah. Terima kasih Abah. Kita nanti ketemuan lagi, mungkin masih membahas masalah ini. Insya Allah. Saya tutup dengan doa, Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.